Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Sirah Nabawiyah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan wahyu ataupun risalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pertama kali yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Alaq. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada beliau beberapa ayat daripada surah Al-Muddathir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Al-Mabhatsus Tsalis, yaitu pembahasan yang ketiga, Ad-Da'watu Sirriyah, yaitu bagaimana awal mula dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah Rasul itu ada beberapa marhalah, ada dua marhalah, dua tingkatan. Yang pertama yaitu dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, diam-diam. Adapun yang kedua yaitu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan, secara terbuka. Di awal mula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dakwahnya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam da'watahu sirran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan cara diam-diam. Wa kana min at-tabi'i an yatahaddath ma'a alsaqin nasi bihi min ahlihi wa asdiqaihi. Dan memang biasanya manusia seperti itu. Ya, untuk perkara yang besar, perkara yang baru saja ia alami, ya, biasanya dia akan menceritakan perkara tersebut kepada orang terdekatnya, baik itu daripada keluarganya ataupun daripada kawan-kawannya. Contoh, ketika Nabi Yusuf alaihi salam melihat di dalam mimpinya, yaitu 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari bersujud kepada Nabi Yusuf, siapa yang pertama kali diceritai oleh Nabi Yusuf? Siapa? Yang pertama kali diceritakan mimpi tersebut oleh Nabi Yusuf? Ayahnya. Nabi Yusuf bercerita kepada siapa? Ayahnya, orang yang paling dekat kepada Nabi Yusuf ketika itu, orang yang paling sayang, yang senantiasa mengharapkan maslahat, ya, kepada Nabi Yusuf ketika itu siapa? Ayah Nabi Yusuf, yaitu Nabi Ya'qub. Maka Nabi Yusuf mengatakan, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin.
Aku melihat 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari, ra'aituhum li sajidin. Aku melihat semuanya itu sujud kepadaku. Itu diceritakan kepada ayahnya. Diceritakan kepada orang terdekatnya. Maka ketika itu ayah daripada Nabi Yusuf mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Khawatirnya nanti mereka akan berbuat makar kepadamu. Ya, karena saudara-saudara Nabi Yusuf itu ya memiliki sifat hasad kepada Nabi Yusuf alaihi salam, terutama setelah mendapatkan keistimewaan yang besar, yaitu mimpi ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil, kalau ada perkara yang besar, perkara yang baru menimpa kita misalnya, yang kita tidak pengen orang banyak tahu dulu, maka pasti kita akan menceritakan kepada orang terdekat kita, ya, baik itu dari kalangan keluarga ataupun dari kalangan teman ataupun sejawat. Ya. Kita biasanya pilih-pilih ya. Bahkan mungkin kita lebih percaya untuk ceritakan kepada teman kita daripada kepada keluarga kita. Misalnya kita memiliki keluarga banyak, sepupu-sepupu kita banyak, tapi kita punya satu sahabat yang Masya Allah kajian bareng, iktikaf bareng, suka jalan bareng, ngobrol bareng. Ini teman, bukan saudara. Tidak ada memiliki hubungan rahim dengan kita. Kalau ada sesuatu yang besar menimpa kita, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang aneh, bisa dikatakan seperti itu, biasanya kita akan lebih dahulu menceritakan kepada teman kita dulu, daripada keluarga yang itu tidak terlalu dekat ya kesehariannya dengan kita. Jadi Rasulullah itu pilih-pilih. Ketika menceritakan pertama kali urusannya ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih siapa yang akan dikabarkan terlebih dahulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fa'ajabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afradun. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan urusan risalah ini, maka dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diijabah. Diijabah itu maksudnya diterima, ya. Fa'ajabar Rasulah, diterima dakwahnya Rasul itu oleh beberapa orang. Yang pertama, siapa yang pertama? Siapa? Loh, yang pertama kali mendengar Rasul dapat wahyu siapa? Khadijah, istri beliau. Ya, yang pertama kali datang ke rumah kemudian menemui Khadijah dalam kondisi ketakutan. Yang pertama kali diceritakan siapa? Khadijah. Kemudian yang kedua siapa? Ini yang kita suka langsung ke Abu Bakar. Padahal ada yang kedua sebelum Abu Bakar. Saudara ataupun anak daripada pamannya Khadijah, yaitu Waraqah ibn Naufal. Yang ketika Khadijah melihat Rasulullah ketakutan, ya, sampai kemudian Rasulullah mengatakan, inni khasyitu ala nafsi, aku khawatir diriku tertimpa sesuatu yang buruk, maka kemudian Khadijah menenangkan hati Rasulullah. Kemudian Khadijah mengajak Rasulullah ke rumah putra daripada pamannya yang bernama siapa? Waraqah ibn Naufal. Karena Khadijah mengetahui bahwasanya Waraqah ini adalah orang yang mengetahui ilmu tentang kitab. Waraqah membaca Alkitab. Kalau bahasa kita orang sekolahan gitulah. Orang yang makan bangku apa? Padahal nggak dimakan bangku. Yang dimaksud makan bangku sekolahan orang yang baca apa? Baca buku, bukan dimakan bangku sekolahan. Maksudnya melahap pelajaran, mengenyam pendidikan. Yang pertama kali didatangi siapa? Waraqah. Jadi orang yang kedua ya, urutan kedua, yang pertama yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu siapa? Waraqah ibn Naufal. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam sebuah sabdanya, Rasul mengatakan, la tasubbu Waraqah ibn Naufal. Janganlah kalian itu menghina Waraqah ibn Naufal. Fa inni qad ra'aitu lahu jannah au jannatainin. Au jannatain. Karena sesungguhnya aku melihat untuk Waraqah ibn Naufal itu satu surga ataupun dua surga. Ya, jadi dari hadis ini dapat diketahui bahwasanya Waraqah ibn Naufal itu akan masuk ke dalam surga. Iya. Sampai Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya Waraqah ibn Naufal itu meninggal beberapa saat, beberapa hari setelah mendapatkan kabar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh siapa? Malaikat Jibril dan kemudian mendapatkan wahyu. Maka di sini Waraqah itu yang pertama kali ya itu membenarkan, ya, Waraqah itu membenarkan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kan kemudian Waraqah mengatakan itu adalah namus, burung besar yang dulu pernah datang kepada siapa? Nabi Musa. Ini membenarkan. Bukan kemudian malah ditakut-takutin, wah kamu barusan didatangi sama syaitan gitu, didatangi sama genderuwo. Enggak, tapi Waraqah mengatakan, membenarkan, oh kamu nggak tahu, yang datang kepadamu barusan siapa? Jibril, yang dulu pernah datang kepada salah satu utusan Allah yang bernama Nabi Musa. Ini keutamaan Waraqah yang pertama, yaitu apa? Tasdiq, membenarkan. Yang kedua apa? Wa imanun bima hasala minal wahyi. Waraqah juga beriman ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang didapatkan oleh Rasulullah berupa wahyu. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga yang menjadikan Waraqah itu mendapatkan kedudukan yang tinggi, ya. Padahal dia itu mendapati masa bersama Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi saja itu cuma beberapa saat ya, beberapa hari. Tidak lama kemudian dia meninggal. Yang ketiga yaitu waniyatun salihatun lil mustaqbal. Waraqah itu memiliki niat yang baik ya untuk kedepannya. Waraqah memiliki niat yang baik untuk kedepannya. Apa yang dimaksud niat yang baik? Bahwasanya Waraqah mengatakan kepada Rasul, sesungguhnya engkau akan dikeluarkan oleh kaummu, betul kan? Waraqah mengatakan seperti itu, maka kemudian Waraqah mengatakan, kalau saja aku itu masih hidup pada hari engkau dikeluarkan oleh kaummu, ansuruka nasran muazzaran, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Tuh. Jadi orang pasang niat itu penting, Mbak. Orang memiliki niat, kalau saya punya harta nanti saya akan apa? Bersedekah. Ini penting sekali. Bagus. Ya. Kalaulah kemudian dia tidak mendapatkan harta tersebut, ya, maka orang itu juga akan mendapat kebaikan karena apa? Niatnya. Apalagi kalau dia dapat kemudian benar-benar dia keluarkan, Masya Allah. Ya. Waraqah bin Nawfal tidak mendapati ketika hari di mana Rasulullah itu dikeluarkan oleh kaumnya. Tapi karena niatnya, kalau saja aku masih hidup pada hari engkau dikeluarkan oleh kaummu, ansuruka nasran muazzara, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat. Maka niat itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya niat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Makanya kalau antum mau tidur, itu niatkan untuk apa? Bangun, sholat, tahajud. Jadi jangan tidur aja, mau tidur udah tidur, tidak ada niat. Termasuk diantara niat yaitu pasang alarm misalnya. Termasuk diantara untuk merealisasikan niat yaitu dengan cara ketika siang hari istirahat gitu loh ya. Itu kemudian kita pasang niat ketika mau tidur, maka kalaulah kita tidak bangun daripada tidur kita kecuali ketika mendengar azan subuh, tetap akan Allah Subhanahu wa taala catat niat kita dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala karena niat yang saleh tadi, niat yang baik. Ya, niat yang dimiliki oleh Waraqah ibn Nawfal untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, awwalu man amana bihi minan nisa Khadijah. Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita siapa? Khadijah. Wa awwalu man amana bihi minar rijal, dan yang pertama kali beriman kepada Rasulullah dari kalangan laki-laki siapa? Waraqah. Ini sampai Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki itu Waraqah, bukan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu termasuk as-sabiqun al-awwal, benar. Termasuk pertama orang-orang yang di barisan pertama menerima dakwah Rasulullah, benar. Tapi ternyata ada yang mendahului. Siapa? Yaitu Waraqah ibn Nawfal dari kalangan laki-laki. Baru setelah itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga. Baru setelah itu siapa? Ali bin Abi Thalib, putra daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu mulai umur 8 tahun itu tinggal bersama Abu Thalib. Ya, kan kakek ibunya meninggal ketika umur berapa? 6 tahun. 2 tahun setelahnya kakek beliau meninggal. Kemudian diasuh oleh paman beliau yang bernama siapa? Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu adalah paman yang dekat ya. Maksudnya paman yang dekat gimana Ustaz? Jadi Abu Thalib itu dan ayah Rasulullah Abdullah itu adalah satu ayah satu ibu. Gitu loh, ya.
Kalau Abu Thalib ataupun Abdullah dengan Hamzah itu lain ibu. Abu Thalib dan Abdullah dengan Abu Lahab itu lain ibu. Makanya kenapa kok ketika Abdul Muthalib meninggal, Rasul itu diasuh oleh Abu Thalib, karena Abu Thalib ini adalah paman beliau, yang mana hubungannya dengan Abdullah itu adalah satu ayah satu ibu. Jadi diambil oleh Abu Thalib, tinggal di rumah Abu Thalib. Makanya dekat dengan putra-putra beliau. Termasuk dengan siapa? Ali bin Abi Thalib, wa huwa awwalu man aslama minas sibyan. Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda. Dari kalangan apa? Pemuda. Kemudian yang kelima. Siapa yang kelima? Tadi yang pertama siapa? Ya kita urut lagi. Khadijah. Yang kedua siapa? Waraqah bin Naufal. Yang ketiga siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, siapa orang yang paling dekat kepada Rasulullah di antara 4 orang yang sudah kita sebutkan? Yang tahu antum di pagi hari, di malam hari itu biasanya siapa? Selain keluarga antum? Pembantu. Yang tahu kita keluar rumah kita, masuk rumah kita, itu pembantu kita. Jadi yang kelima, yang menerima dakwah Rasulullah, dari orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah itu adalah pembantu beliau yang bernama Zaid ibn Harithah. Ini adalah pembantu yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Rasul ketika menikahi Nabi Muhammad SAW. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah budak milik Khadijah. Setelah beliau menikahi Rasul, maka dihadiahkan budak itu kepada Rasulullah SAW. Jadi ya bolehlah sekali-sekali wanita, para istri itu memberikan hadiah kepada suaminya. Ini hadiahnya berupa apa? Budak nih, bukan murah, perkara murah nih, budak mahal ya. Jadi jangan nuntut dikasih hadiah terus. Kadang-kadang inisiatif boleh ya, ngasih hadiah istri kepada suami ya. Meskipun biasanya kan suami yang dituntut ya, kalau nggak ngasih hadiah, nggak peka lah, nggak apalah. Padahal di sini juga diajarkan para istri itu juga bolehlah sekali-sekali untuk memberikan hadiah kepada suami. Terbukti Khadijah memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa Zaid ibn Harithah, dan dia adalah orang yang kelima yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Jadi dari kelima orang ini seluruhnya sepakat bahwasanya yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah yaitu Khadijah. Adapun Waraqah sama Abu Bakar, kan ada yang mengatakan Abu Bakar dulu, enggak, ada yang mengatakan Waraqah dulu ya. Yang mana yang lebih rajih? Ya tentunya Waraqah, karena yang pertama kali ya didatangi rumahnya siapa? Waraqah. Yang pertama kali membenarkan bahwasanya itu adalah Jibril, siapa? Waraqah. Yang pertama kali memberikan apa? Janji ketika dia hidup dia akan menolong dakwah Rasulullah siapa? Waraqah. Jadi yang kedua Waraqah. Ya, tapi dari kesemua nama yang kita sebutkan ini, yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah dan menerima dakwah Rasulullah yaitu Khadijah bintu Khuwailid, ya, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nashata haula'i sabiquna fi da'wati ila Allah sirran. 5 orang ini yang sudah kita sebutkan ini, mereka itu sangat bersungguh-sungguh untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah sirron nih, tetap dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Rasul mendakwai mereka dengan sembunyi-sembunyi. Mereka kemudian nggak improvisasi sendiri, kemudian langsung pengumuman, enggak. Mereka mengikuti yang dilakukan Rasul, yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Iya. Faqad aslama ala yadi Abi Bakrin As-Siddiq, ya, dan telah masuk ke dalam agama Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq jam'un minas sahabah, beberapa orang daripada sahabat. Minhum, diantaranya yang pertama yaitu Utsman ibn Affan. Siapa? Utsman ibn Affan. Yang kedua Az-Zubair ibn al-Awwam. Oke. Nih. Yang ketiga Abdurrahman ibn Auf. Yang keempat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang kelima Talhah ibn Ubaidillah. Ini 5 orang ini yang masuk Islam melalui siapa? Abu Bakar. Dan kalau kita lihat 5 nama yang sudah kita sebutkan ini termasuk di antara 10 orang yang mendapatkan kabar gembira berupa surga, yang namanya disebut sama Rasulullah si fulan di surga.
Di antara 10 nama yang disebut Rasulullah, 5 nama ini yang disebut yang dikatakan masuk ke dalam surga, yaitu 5 nama yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Ada berapa tadi yang sudah dipastikan masuk ke dalam surga? 10 nama. Ada berapa tadi? 10. Ada 10. Yang 5 yang masuk melalui tangan siapa? Abu Bakar. 5 sisanya siapa? Ayo coba kita urut deh dari awal. Dari nomor 1 yang disebutkan di dalam hadis, yang pertama kali masuk surga, yang dipastikan masuk surga itu Abu Bakar, ya. Yang kedua siapa? Umar. Yang ketiga Utsman. Langsung aja yang keempat Ali. Udah paling gampang itu langsung ya. 1 2 3 4 ini khulafaur rasyidin ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelima Thalhah ibn Ubaidillah. Siapa? Thalhah ibn Ubaidillah. Yang keenam Az-Zubair ibn al-Awwam. Yang ketujuh Abdurrahman ibn Auf. Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan Sa'id ibn Zaid. Yang kesepuluh yaitu Abu Ubaidillah ibn Jarrah. Ada 10. Ini yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya mereka itu akan masuk ya, mendapatkan kabar gembira berupa surga. Wa kana min awail muslimin, dan beberapa orang yang pertama kali juga masuk ke dalam agama Islam daripada kalangan kaum muslimin, ya kalangan para sahabat, yaitu Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, ya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian Abu Salimah radhiyallahu an, kemudian Wal Arqam ibn Abil Arqam. Ini yang rumahnya ini adalah tempat Umar bin Al-Khattab masuk ke dalam Islam, ya. Al Arqam ibn Abil Arqam. Rasulullah itu suka berkumpul di rumahnya siapa? Al-Arqam ibn Abil Arqam. Kemudian Utsman ibn Mad'un dan saudaranya yaitu Qudamah dan Abdullah. Kemudian Sa'id ibn Zaid, ya, ini beberapa sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Thayyib. Maka orang-orang yang sudah kita sebutkan ini suka berkumpul di satu tempat, ya, secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, mukhtafian, ya, sembunyi-sembunyi gitu ya. Yatlu alaihim, kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada mereka apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa wahyu. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada mereka wa yurshiduhum ilad din, dan memberikan mereka petunjuk kepada agama Islam. Ya, jadi ini orang-orang yang suka berkumpul di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam untuk mendengar dakwah Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sini dapat kita ambil pelajaran. Kenapa sih kok dakwah Rasulullah itu dimulai dengan diam-diam? Kenapa kok nggak langsung aja dakwah langsung terang-terangan? Ini ada alasannya, ya. Kenapa kok dakwah itu dimulai dengan diam-diam? Yang pertama, alasan yang pertama yaitu apa? Agar perkara ini kan perkara yang baru ini kan ya, perkara baru, betul lah. Ini tidak kemudian menjadikan heboh penduduk Mekah. Jadi Rasul tidak mau kemudian tahu-tahu besok langsung tersebar, langsung heboh. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang kuat itu akan membumi hanguskan ini agama ini, padahal ketika usianya yang baru saja muncul lah istilah gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian masih belum kuat kok kemudian sudah dikalahkan dengan orang-orang yang tidak suka dengan munculnya agama Islam ini. Jadi Rasulullah SAW mengupayakan gimana caranya supaya supaya tidak langsung diiklankan, tidak langsung diumumkan, agar tidak dakwah ini tidak kemudian dihalangi di awal mulanya. Kemudian yang kedua alasannya, likai yatakawan lidakwah ansor wa awan, ya, agar untuk Islam ini terbentuk ya penolong-penolong, ya, yang akan yang akan menguatkan, menegakkan agama Islam, yang dengannya Rasulullah SAW akan mengiklankan, mengumumkan agama Islam. Jadi ditunggu dulu orang-orang kuat masuk ke dalam agama Islam, ya. Baru kemudian setelah Umar bin Al-Khattab masuk, baru kemudian setelah Hamzah, ya, Ibn Abdul Muttalib masuk ke dalam agama Islam, baru kemudian dakwah ini dibuat secara terang-terangan. Karena apa? Karena sudah kuat. Tapi kalau di awal mula kan orang-orang lemah, ya, kadang para wanita juga tidak seberapa, ya, para wanita tidak kuat. Kemudian orang-orang
kuat-kuatnya itu belum masuk ke dalam agama Islam, maka dikhawatirkan akan akan mendapatkan gangguan yang sangat keras di awal mula. Jadi kenapa kok dakwahnya itu pertama kali dilaksanakan secara diam-diam, itu diantara tujuannya agar untuk menjaga agama Islam. Kemudian makanya dapat kita ambil pelajaran juga bahwasanya annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada satu jiwa itu melebihi kemampuannya. Kalau kita mampunya dakwah secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, ya udah kita laksanakan perkara itu terlebih dahulu. Jadi nggak perlu kemudian kita melaksanakan sesuatu yang tidak kita mampu, ya. Jadi Allah itu tidak membebani jiwa, ya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Fa idza umirta bi amrin min umurid da'wah faf'al minhu ma tastati'. Kalau kita diperintahkan, ya, di dalam suatu perintah perkara dakwah, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan, ya. Jadi kita seperti itu, kita bisa dakwah di keluarga kita, dakwah istri kita dulu, anak kita dulu, betul enggak? Kemudian ada acara-acara, mungkin acara-acara perkumpulan keluarga, ya sedikit-sedikitlah kita masukkan. Itu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Maka Allah itu senantiasa membebankan kepada seorang hamba sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Kemudian yang kedua yaitu wa adamu ta'jilin nataij. Ya, orang itu hendaknya tidak terlalu terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang besar. Ya. Biasanya orang yang terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang besar itu justru akan merusak apa yang dia mulai. Jadi pelan-pelan lah. Jangan kita pengen hasil yang besar langsung. Khawatirnya akan merusak sesuatu yang kita usahakan dari kecil, ya. Far Rasul huwal mukallaf bihadhihi da'wah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah orang yang pertama kali mendapatkan tanggung jawab untuk berdakwah. Dan Rasul itu pastilah ingin ingin manusia itu mendapatkan hidayah. Itu Nabi Muhammad, sifatnya itu sifatnya ingin memberikan kebaikan. Itu Nabi Muhammad. Makanya di akhir surah At-Taubah itu Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwasanya sifat Rasul itu susah, ketika melihat umatnya susah itu Rasul susah. Dan Rasul sangat ingin kebaikan, ya, didapatkan oleh umatnya. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sifat itu dimiliki oleh Rasulullah, tapi Rasul tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Pasti Rasul ketika berjalan, ya, kalau bisa kita gambarkan, ketika berjalan lihat Abu Jahal, pengen untuk Pengen untuk mendakwahi Abu Jahal pasti. Tapi dilihat belum saatnya ini. Abu Jahal orang yang keras, misalnya seperti itu. Rasul lihat Umar bin Khattab, pengen mendakwahi Umar bin Khattab, tapi ini belum bisa mendengar. Yang bisa mendengar siapa? Abu Bakar dulu, Khadijah dulu, pembantunya dulu, gitu loh. Ya, agar orang-orang ini kemudian banyak besar, baru kemudian Abu Jahal, Umar, kemudian orang-orang yang lainnya kemudian mendengar dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini diantara Diantara kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah memulainya dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi, sampai dikatakan wa man yata'ajjal barang siapa yang terburu-buru yadurru aktsara mimma yanfa', maka dia akan mendapatkan kemudaratan, keburukan, ya, ketimbang kebaikan. Akan tetapi ketika berdakwah kemudian bersabar, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Makanya di sini diibaratkan orang yang berdakwah itu seperti orang yang akan menghidupkan api. Antum kalau mau nyate kan gitu ya. Ada areng-areng itu antum mau hidupkan, betul enggak? Antum bakar, kemudian antum siram, kemudian antum kipas-kipas ya. Itu susah nggak hidupnya kadang ya? Antum harus cari apa? Harus cari yang sudah jadi api, yang sudah jadi Yang sudah jadi areng yang sudah jadi, tapi kadang itu di bawah, betul nggak? Kadang ketutupan sama arengnya, sama abu-abunya, ya, abu. Kemudian antum angkat, antum bersihkan itu abu dulu, kemudian antum tempelkan kepada areng-areng yang belum terbakar. Maka itu insya Allah akan mudah untuk hidup apinya. Tapi kalau antum kipas kemudian tidak dicari mana yang mudah untuk menghidupkan yang lainnya, antum kipas aja nggak akan hidup itu api itu tidak akan mudah hidup, bahkan dikatakan bisa mati.
Tapi kalau antum sabar, ketika ngipas itu sabar, cari mana sih arang yang sudah jadi, barangkali di bawah dicari sama antum, oh ketutupan masih ada abunya, antum bersihkan, antum tempel di sini, maka kemudian antum tambahkan lagi kertas misalnya gitu ya, maka itu akan jadi api itu akan akan menyala, betul, iya. Makanya ini disampaikan juga oleh Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, bahwasanya ketika beliau itu berdakwah, ya, ketika melihat kesyirikan itu sudah merajalela, sampai ada orang-orang yang dikatakan itu bertawaf di sekitar kuburan daripada saudara Umar bin Khattab, yaitu Zaid ibn Khattab. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu kalau berdakwah itu sedikit-sedikit pelan-pelan dulu, nggak langsung mengatakan ini adalah perkara syirik, ini adalah perkara perkara yang dimurkai sama Allah. Takutnya manusia tidak akan menerima dakwah beliau. Tapi yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mungkin antum masih ingat, beliau mengucapkan apa? Allahu khairun min Zaid. Ngapain kalian tawaf di sini? Tahuilah sesungguhnya Allah itu lebih baik daripada Zaid. Kalian kalau tawaf itu di Ka'bah, ya, bukan tawaf di kuburan Zaid. Allah itu lebih baik daripada Zaid. Yang memberikan kebaikan itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah, ya. Jadi diajak mikir gitu, Pak. Diajak apa? Untuk berpikir, tidak langsung dibenturkan. Nggak, ini perkara syirik, kalau terus kayak gini neraka. Nggak boleh. Orang kalau berdakwah seperti itu akan apa? Mental, ya, akan ditolak sama manusia. Tapi kalau dijelaskan, ya, sedikit-sedikit bahwasanya kalau kita mau ibadah ya ikhlaskan kepada Allah, jangan ibadah kepada selain Allah. Dengan perkataan-perkataan yang lembut, maka insya Allah itu akan dapat diterima oleh orang-orang, ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil, ya, bahwasanya yang pertama kali menerima agama Islam ini adalah siapa tadi? Khadijah, betul. Khadijah, ya. Dia adalah orang yang pertama kali menerima agama Islam. Ini adalah keutamaan, ya, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang wanita, tuh. Jadi agama Islam ini juga agama yang menjunjung tinggi seorang wanita. Terbukti seorang wanita ini adalah orang yang pertama kali menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah, bahkan orang yang pertama kali membantu Rasulullah siapa? Khadijah. Ketika Khadijah mengajak Rasulullah kepada putra daripada pamannya, yaitu Waraqah ibn Naufal. Bahkan kalau kita lihat lagi, yang pertama kali syahid dari kalangan kaum muslimin itu juga seorang wanita. Yang pertama kali syahid dari kalangan kaum muslimin itu adalah seorang wanita. Siapa? Yaitu namanya siapa? Yaitu Sumayyah, ibu daripada Ammar ibn Yasir. Tuh. Jadi wanita ini, ya, sangat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Terbukti yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah wanita, yang pertama kali membantu Rasulullah adalah wanita, bahkan yang pertama kali syahid, ya, di jalan Allah adalah seorang wanita yang bernama Sumayyah ibn Khayyat Ummu Ammar, ya, ibu daripada Ammar ibn Yasir, yang mana ketika itu dia beriman, kemudian fa'udzibat, kemudian diazab, disiksa untuk, ya, mempertahankan keimanannya, hatta qatalaha, sampai kemudian dia dibunuh oleh musuh Allah yang bernama Abu Jahal, ya, dibunuh oleh musuh Allah yang bernama Abu Jahal. Fakanat, ya, awwalu syahidah fil Islam, maka dia adalah orang yang pertama kali syahid dari kalangan kaum muslimin, yaitu Sumayyah bintu Khayyat, ibu daripada Ammar ibn Yasir, ya, Ammar ibn Yasir. Nah, kemudian al-mauqifu tsalits, pelajaran yang ketiga, yaitu juhudu Abi Bakar As-Siddiq fi dakwah. Bagaimana kita melihat perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam berdakwah, ya. Kita lihat ada 5 orang, ya, yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam melalui tangan Abu Bakar, yaitu yang sudah kita sebutkan. 5 orang ini termasuk di antara 10 orang yang mendapatkan kabar gembira berupa surga. Faqad kana awwalu man da'a ila Allahi min ummati Muhammad. Maka Abu Bakar ini adalah orang, dikatakan di sini, orang yang pertama kali berdakwah
daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Khadijah kan didakwahi, betul nggak? Kemudian Khadijah mengajak Rasul kepada Waraqah, Rasul berdakwah kepada Waraqah. Tapi orang yang pertama kali berdakwah, ya, dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Dia adalah seorang yang yumkinu an ya'mal wa yad'u wa memberikan banyak manfaat, ya, memberikan banyak manfaat. Wa hadhihi da'wah al-fardiyah allati yaghfalu anha katsirun minan nas. Dakwah secara personal ini, Pak, senantiasa memberikan apa? Memberikan manfaat yang besar. Yang terkadang manusia itu menyepelekannya. Misalnya gini gampangnya, dakwah secara personal itu door to door lah kalau bisa kita katakan ya. Kalau ngobrol di mana kemudian kita berdakwah itu terkadang lebih apa? Memiliki pengaruh yang besar. Lebih memiliki pengaruh yang besar. Selain mudah, ya, kemudian tidak memiliki resiko yang besar, ya, itu bisa memiliki athar ataupun pengaruh yang besar. Gampangnya gini deh. Kalau antum mau buat tablik akbar misalnya, antum harus izin nggak ke Polres setempat misalnya? Harus ya. Kenapa kok harus izin? Karena tablik akbar yang datang banyak, paling enggak itu jalanan apa? Jalanan itu terganggu ya. Arus kendaraan itu terganggu di depan masjid. Kalau masjidnya di samping jalan misalnya, antum harus izin ke Polres dulu, antum harus izin ke RT, RW ya. Ini banyak yang harus kita lalui itu kalau tablik akbar. Tapi kalau kajian di sini, antum izin enggak kajian di sini? Izin ya. Pertama kali udah, habis itu enggak izin lagi, betul ya? Ya, karena sudah melupakan apa? Program rutinitas kita, ya jadi kita datang aja, saya datang, antum duduk, antum dengar, ya lebih mudah, betul nggak? Ada yang lebih mudah lagi apa? Personal, dakwah ke rumah-rumah, antum ngobrol di pasar, di tempat toko dekat antum dagang, kemudian antum dakwah, itu lebih apa? Lebih mudah, tidak membutuhkan apa? Modal yang besar dan biasanya lebih mengena, ya biasanya lebih mengena. Makanya Pak, pernah suatu ketika ada seorang nih yang ada di daerah Aljazair ya, Aljazair dulu itu dijajah sama siapa? Antum tahu Aljazair itu adalah negeri kaum muslimin yang di utara Afrika ya. Dijajah oleh Perancis, betul ya. Makanya antum lihat orang-orang Perancis itu banyak daripada orang-orang Aljazair, betul ya. Aljazair itu banyak yang imigran ke negeri Perancis ya. Dulu di sini dikatakan ada seorang syekh yang bernama Abdul Hamid Al-Jazairi ya, seorang Aljazair. Itu pernah ketika berdakwah itu dia dilarang karena dia ketika berdakwah itu memiliki pergerakan kemudian membahayakan para penjajah. Penjajah orang-orang Perancis itu merasa terancam. Pendudukan mereka itu merasa terancam. Maka dikatakan kepada Syekh Abdul Hamid ini, hendaknya engkau menghentikan dakwahmu. Iya. Menghentikan dakwahmu. Kalau kamu tidak berhenti daripada dakwahmu, arsaltu junudan, maka aku akan mengutus beberapa prajurit, kata dia, untuk menutup masjid tempat engkau berdakwah. Ya, jadi kalau dia berdakwah itu membangkitkan apa? Semangat juang daripada kaum muslimin. Maka diperintahkan jangan lagi berdakwah. Kalau kamu berdakwah akan aku utus ya ratusan prajurit untuk menutup masjid engkau. Maka subhanallah Syekh Abdul Hamid ini menjawab dengan apa? Dengan tenang. Dia mengatakan, ya, dia mengatakan kepada orang yang mengancamnya itu, ini termasuk di antara pembesar, ya, penjajah ketika itu, dia mengatakan, innaka la tastati'u dzalik. Sampai kapanpun engkau tidak akan bisa, ya, melakukan perkara tersebut. Sampai kapanpun engkau tidak akan bisa melakukan perkara tersebut. Maka kemudian orang Perancisnya itu marah, ya. Kemudian dia mengatakan, wa kaifa la astati'. Bagaimana mungkin aku tidak bisa melakukan apa yang aku ancamkan kepadamu baru saja? Maka dia mengatakan, idza kuntu fi ars, ya, alamtul muhtafilin. Kalau aku, ya, kamu larang untuk berdakwah di masjid, maksudnya masjid kamu tutup, ya. Maka ketika aku mendatangi satu acara, ya, satu pesta lah, satu acara gitu ya, maka aku akan mengajarkan kepada orang yang datang kepada acara tersebut. Ngobrol aja gitu loh, maksudnya apa? Ngobrol aja. Jadi dakwah itu tidak akan bisa diberhentikan. Kalau aku datang kepada satu acara, aku akan berbicara di acara tersebut. Ya, kalau aku datang kepada ya perkumpulan yang mana itu perkumpulan karena apa? Karena ada satu orang meninggal. Kalau bahasa kita perkumpulan karena apa? Ada orang meninggal itu kan ada kumpul-kumpul ya. Ketika aku datang maka aku akan memberikan nasihat juga di situ. Ya.
Kalau aku sedang duduk di kereta api, ya, dia mengatakan, kalau aku sedang duduk di kereta api, maka aku akan mengajarkan kepada orang-orang yang bermusafir bersama aku. Jadi yang jalan aku akan dakwahi juga gitu loh, ya. Kalau kamu masukkan penjara, maka aku akan berdakwah kepada orang yang berada di penjara bersamaku. Ya, dan kalau engkau bunuh aku, nah, kan terakhir nggak bisa diapa-apain, harus dibunuh. Kalau engkau bunuh aku, maka engkau akan membakar hati-hati orang-orang yang apa? Orang-orang yang belajar bersama aku. Jadi kan kalau gurunya dibunuh, maka yang hidup apa? Semangat perjuangannya itu akan lebih hidup lagi. Maka itu adalah perkara yang mustahil engkau lakukan. Untuk menutup dakwah ini mustahil. Kalau kamu tutup masjid, setiap kali aku datang satu acara, aku akan berdakwah di acara tersebut. Ada orang meninggal, aku akan dakwah di orang meninggal tersebut, di acara orang meninggal itu tadi, ya. Kalau aku duduk di kereta, aku akan dakwah kepada orang-orang yang sama-sama safar denganku. Iya. Kalau aku engkau masukkan penjara, aku akan dakwah di penjara kepada orang-orang yang satu sel denganku. Dan kalau kau bunuh aku, ya, maka itu akan membangkitkan semangat juang orang-orang yang sudah belajar bersama aku. Maka perkara yang bisa kamu lakukan, aku nasihati engkau bahwasanya hendaknya engkau tidak pernah mengganggu umat daripada agamanya. Jadi umat itu tidak bisa dijauhkan daripada agamanya, ya. Dan daripada walughatiha, dan juga daripada bahasanya. Daripada bahasanya. Jadi ini diantara fungsi dakwah secara personal, dakwah door to door lah bisa kita katakan seperti itu, memiliki fungsi yang sangat besar yang banyak diantara kita mengesampingkan dan menyepelekannya. Ya, boleh kita laksanakan kajian seperti ini, bagus. Atau kajian yang lebih besar lagi di masjid yang lebih gede lagi, yang datang di masjid kaum muslimin, bagus, ya. Tapi kita tidak boleh melupakan dakwah secara personal, ya, mendakwahi orang, ya, secara door to door lah seperti itu, untuk kita sampaikan tetap perkara-perkara agama ini. Thayyib. Insyaallah pada pertemuan ke depan, insyaallah kita akan lanjutkan kepada al-mabahatsur rabi', ya, pembahasan yang keempat tentang bagaimana Rasulullah SAW berdakwah secara jahar, berdakwah secara terang-terangan. Baik, mungkin ada beberapa menit ini, ada 1 menit. Masya Allah, ayo, ada yang mau tanya? Pak Marwan, fadhol. Ya. Pada saat turun wahyu pertama, kedua, dakwah Nabi memberitahu orang-orang itu saat hadir yang apa yang pertama dia, apakah tauhid? Karena perintah salat dulu. Oke. Iya, jadi pertanyaan pertama, apakah Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul ketika menerima wahyu yang pertama, gitu ya? Jadi yang sudah kita jelaskan di sini, dan sudah disampaikan tadi sama Bapak Alim, bahwasanya Rasul itu ketika diturunkan kepada beliau surah Al-Alaq 1-5 itu dikatakan Rasul ketika itu diangkat menjadi Nabi, karena belum ada perintah untuk apa? Untuk berdakwah. Baru ketika turun 7 ayat daripada surah Al-Muddathir, Allah katakan di situ, qum fa'anzir, bangkitlah engkau, berikanlah peringatan, ya. Baru ketika itu Rasul memberikan peringatan, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, baru ketika itu diangkat menjadi Rasul, ya. Dan ini kita dapatin juga di dalam matan Al-Usul Thalathah, ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi ketika diturunkan kepada beliau awal surat Al-Alaq, dan diangkat menjadi Rasul ketika diturunkan kepada beliau awal surah Al-Muddathir. Adapun pertanyaan yang kedua, bahwasanya apa yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah SAW kepada nanti ini orang-orang yang apa? Ketika Rasul berdakwah kepada orang-orang yang datang mungkin untuk melaksanakan haji, ya, kemudian Rasul mendatangi perkemahan mereka, kemudian berdakwah kepada mereka. Apa yang pertama kali diseru oleh Rasulullah SAW? Tentunya Rasul menyerukan kepada mereka kalimat tauhid. Rasul mengatakan, katakan qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, tuflihu, maka kalian akan berjaya. Jadi pertama kali yang diajarkan adalah tauhid, karena tentu syariat salat belum diturunkan. Baru kemudian ketika sudah sempurna syariat ini dipraktekkan juga ketika Rasul mengantarkan Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman, ya.
Pertama kali Rasul memerintahkan Mu'adz untuk berdakwah tentang tauhid juga. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Kalau mereka menerima tauhid tersebut, perintahkan mereka atau kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah memerintahkan sholat dalam sehari semalam 5 waktu. Jadi sholat dulu. Kalau sudah mereka menerima perkara sholat, kabarkanlah kepada mereka bahwasanya diwajibkan kepada mereka zakat, yaitu harta yang diambil daripada orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin di antara mereka. Jadi kita dakwah itu harus perkara yang apa? Yang paling penting dulu, yaitu perkara tauhid, karena tanpa tauhid, salat, zakat, puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, sampai di sini kajian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.